Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, Pastor Frans, Pastor Matus yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi bersama dan bersatu dalam persekutuan gereja yang kudus. Dalam Ekaristi yang kudus ini, pertama-tama kita mensyukuri akan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita dalam kehidupan ini. Kita juga bersyukur atas tuntunan Tuhan bagi Pastor Frans dan saya sendiri dalam melaksanakan tugas pelayanan selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan umat di Paroki Tua, juga di Kuasi ini, Kuasi Paroki Watan, dan telah menjadi paroki definitif Paroki Santo Yosef Watra. Hari ini menjadi Ekaristi terakhir bagi kami berdua di sini. Terakhir dalam arti bukan selama-lamanya, tetapi terakhir dalam arti menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kami. Kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun segala tugas pelayanan kami selama berada di Paroki Tuhan dan Paroki Santo Yosef Watra. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk senantiasa yakin dan percaya akan kuasa Tuhan, kuasa yang mampu mengalahkan segalanya, bahkan menenangkan ombak, bahkan menyelamatkan kita semua dalam hidup kita. Mari kita diajak untuk tanpa ragu percaya akan kuasa Tuhan. Dan bacaan pertama mengajak kita untuk senantiasa mewartakan hal yang benar, hal yang jujur, dan bukan dusta atau kebohongan. Mari di awal misa ini kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari juga akan keterbatasan dan kelemahan kita, akan dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon ampun dari Tuhan supaya kita layak dalam Ekaristi Kudus di malam hari ini. Mari kita nyatakan sesuatu tobat kita doakan bersama doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah kekuatan kami. Hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau. Engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan di hadapan para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang-orang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka mohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, Pastor Amatus dan Pastor Setia, malam hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi ini untuk mensyukuri semua berkat yang sudah kita terima, termasuk mensyukuri beberapa rahmat berkat yang kita terima selama kami berdua, Pastor Setia, berada di tengah-tengah umat di sini. Dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan saat ini, teristimewa di dalam bacaan Injil, kita mendengar kisah di mana Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya ketika perahu mereka mulai terombang-ambing karena angin kencang. Mereka hampir tenggelam
dan mereka ketakutan. Tuhan Yesus datang dan menolong mereka. Bacaan ini mau mengajarkan kepada kita sekalian dalam hidup setiap hari, dalam badai kehidupan yang kita alami, beban-beban tanggung jawab pribadi, keluarga, kelompok, maupun stasi, paroki, semua beban yang kita alami seringkali membuat kita merasa takut, yang lain merasa kecewa, putus asa, cemas, dan lain sebagainya. Bahkan dalam rasa ketakutan, kecemasan, dan sebagainya itu, ada orang tidak lagi mengenal Allah. Maka mulailah cari kekuatan-kekuatan lain. Orang takut, cemas, dia tidak berlindung kepada Allah, tetapi dia memilih jalan lain. Bacaan ini mau meneguhkan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dalam seluruh kehidupan kita, badai gelombang kehidupan pasti akan kita alami. Entah kecil, sedang, atau besar, berat, pasti akan kita alami. Ketika kita mengalami badai kehidupan itu, beban-beban itu, ingatlah Tuhan datang menjumpai kita. Tuhan datang mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tuhan datang untuk membantu kita. Asal kita tidak cemas, kita tidak panik yang berlebihan, kita tidak takut, kita tidak sedih yang berlebihan. Kita perhatikan cerita Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau betul Engkau di situ, suruhlah saya jalan dari sini ke situ. Lalu Tuhan bilang, datang. Awalnya Petrus sudah jalan baik di atas air, tapi karena dia semakin cemas katanya angin itu, maka dia mulai tenggelam. Pesan ini penting untuk kita. Kita sungguh percaya kepada Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan yang terlalu berlebihan, kecemasan, kekhawatiran, supaya kita bisa berjalan terus sampai mendekati Tuhan. Jangan kita tenggelam di tengah jalan. Pesan ini menguatkan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tetapi sekalipun kita ragu dan tenggelam seperti Petrus, Tuhan tetap akan mengulurkan tangannya untuk menolong. Tuhan tidak membiarkan Petrus tenggelam dan mati, tetapi Tuhan Yesus mengulurkan lagi tangannya untuk mengangkat Petrus. Dan mereka berdua masuk di dalam perahu, lalu redalah angin itu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pesan kami di masa akhir tugas kami di paroki ini, di kehidupan kita ini, jangan takut, jangan putus asa, jangan cemas, jangan khawatir dengan apapun yang kita alami dalam hidup, terutama beban-beban, persoalan, dan lain sebagainya. Percayakanlah diri kita, hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan datang berdiri untuk menyelamatkan kita. Banyak orang mengandalkan kemampuan
sendiri. Dia pintar, dia jago, dia berani, dan seterusnya. Dia punya uang banyak, dia punya tanah banyak, dia punya jabatan, dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa dirinya hebat. Dia tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Ini masuk di dalam kategori kesombongan yang lebih. Gantungkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya untuk kita. Biar kita punya jabatan besar, kita punya uang banyak, kita punya otak pintar, kita punya keterampilan bagus, bagus, tapi kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena ada waktunya juga Tuhan akan buat orang yang otak pintar dia akan jadi hang. Otak approve. Karena ada waktunya juga kita yang menyanyi bagus, kita punya suara akan sakit dan mungkin yang lain-lain tambah. Bahwa mungkin ada waktunya yang punya banyak uang tidak akan ada lagi uang. Bahkan ada waktunya orang yang punya harta tanah banyak semuanya akan habis. Supaya kita ingat bahwa ada Tuhan. Gantungkanlah seluruh hidup kita kepada. Saya menutup khotbah ini dengan dua contoh real yang saya alami. Dalam masa tugas sebagai wakil uskup Bukit Kecil dan Kota Tual, beberapa bulan-bulan yang lalu ke sana, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Jadi banyak orang merasa bahwa jabatan wakil uskup itu paling besar, begitu. Tidak. Jabatan wakil uskup itu tugasnya hanya menyelesaikan masalah. Ada banyak persoalan yang dihadapi. Setiap pagi bangun dari tidur, saya berdiri di depan arca Bunda Maria di kamar itu dan saya akan berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk hari baru ini. Jaga, lindungi, dan berkatilah saya dalam setiap tugas tanggung jawab yang saya kerjakan sepanjang hari. Bunda Maria, Bapak Yosef, malaikat pelindung, jagalah saya. Berdoalah untuk saya, supaya semua yang saya kerjakan hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Dan saya merasa bahwa semua yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik sampai hari saya berkhotbah. Kedua, itu contoh pertama. Contoh kedua, beberapa hari lalu anak-anak PCT di Tual membuat konser itu. Setelah kami pulang dari Tobelo, lalu mereka lapor untuk kegiatan-kegiatan itu kita butuh dana kurang lebih, dihitung secara profesional, kurang lebih 75 juta. Lalu pembukas ada berapa? 6 juta. Oke. Buatlah dengan sebaik mungkin, pergilah dan atur dengan baik, dengan catatan berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dengan caranya supaya semua itu bisa teratasi dengan baik. Kedua,
Ingatlah juga bahwa leluhur-leluhur kita itu hidup, dan mereka akan juga membantu untuk menyelesaikan dengan baik. Dalam perjalanan untuk menyukseskan acara itu, ada orang yang sumbang 2 juta, ada yang 2,5, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, dan konsumsi semua ditanggung oleh yang lain, semuanya selesai. Dalam rapat pembubaran panitia masih ada saldo sekitar 3 juta lebih. Tambah kalau yang lain kalau terbayar semua, maka mungkin ada sekitar antara 7 sampai 10 juta uang sisa. Karena menggantungkan hidup kepada Tuhan, maka badai persoalan beban hidup apapun yang kita hadapi akan terselesaikan dengan baik. Cintailah Tuhan di dalam kebenaran. Semoga demikian. Mari kita berdiri untuk mengakhiri iman kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, Apa yang Maha Kuasa, bangkitkan engkau. mari kita tunduk kepala, kita ini sejenak kita sampaikan segala permohonan kita, pergumulan kita, beban-beban kita pada Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami. mari kita berdoa bagi paroki Santo Yosef Potran ini. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, paroki Santo Yosef Potran ini boleh mendapatkan SK definitif dari kuasi menjadi paroki. Kami mohon kepada Tuhan, tetaplah menuntun kami, para pastor yang melayani di sini, umat-Mu, DPP, DPS, pengurus-pengurus rukun, kelompok-kelompok kategori yang ada di paroki ini, agar kami tetap setia dan semangat melaksanakan tugas pelayanan kami, karya-karya kami melayani Engkau dan melayani umat-Mu di paroki ini dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bagi semua umat di paroki ini, dari Watran sampai Lurua, mereka yang selama 3 tahun ini telah dipanggil oleh Tuhan. Kita mohonkan belas kasih kerahiman Tuhan bagi mereka semua, dan semoga Tuhan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan kekal dalam surga-Nya.
Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk kami, para imam, Pastor Frans dan saya, yang telah menyelesaikan karya pelayanan kami di paroki ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu, berkat-Mu senantiasa menyertai kami, para imam yang telah menyelesaikan karya pelayanan kami di paroki ini, dan akan memulai perjalanan karya pelayanan di paroki dan tempat tugas yang baru. Kami mohon senantiasa penyertaan dan berkat-Mu bagi kami semua, agar di tempat tugas yang baru kami tetap setia melayani dengan sepenuh hati umat-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Marilah kita mohon. Silakan duduk. Mohon diserahkan bagi Bapak Kakak Kasparino Narahat. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosanya dan menganugerahkan diserahkan bersama para kudus di surga. Bersama Ibu Paskalina Rotiana dan anak-anak, mohon pengampunan dosa bagi suami Bapak tercinta Kasparino Narahat. Semoga Tuhan selalu memberikan kebahagiaan kekal, pengampunan dan kerahiman baginya bersama dengan para kudus dalam surganya. Allah Bapa kami di surga, inilah permohonan yang kami aturkan kepadamu, juga intensi keluarga kami ini. Semoga segala permohonan kami ini Engkau berkenan dengarkan dan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat,
Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunlah misteri iman kita. Sambil menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diikut menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah bukan akan gereja yang tersebar di seluruh, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan uskup kami Senemutra, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Semua leluhur-leluhur kami dari umat kami masing-masing. Semua orang tua-tua, sanak saudara, teristimewa umatmu yang meninggal selama 3 tahun pelayanan kami. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran yang ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu,
Sesungguhnya perayaan syukur kita pada malam hari ini telah terjadi penaburan benih dan bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit pelayanan, bibit-bibit pengembalaan, bahkan bibit-bibit kepemimpinan yang ditinggalkan oleh RD Frans Lesomar MSc, RD Frans Lesomar MSc, dan RD Primus Panghoy Projo. Mudah-mudahan saja benih-benih positif ini bisa diteruskan dalam karya pelayanan dari paroki yang tercinta ini di bawah kepemimpinan RD Amatus Warta Projo. Yang kami hormati RD Frans Lesomar MSc, yang kami hormati pula Pastor Primus Panghoy Projo, dan yang kami hormati Pastor paroki pertama kita, Pastor Amatus Warta Projo. Yang kami hormati pula para tokoh masyarakat beristimewa, pimpinan-pimpinan HOI yang mungkin hadir, sendiri-sendiri yang mungkin juga hadir, tokoh-tokoh pimpinan kategorial organisasi, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan terima kasih dan apresiasi kami yang secara khusus bagi anak-anakku orang terbagus yang menurut saya tidak ragu lagi untuk mempersiapkan bawa ke Peru pada tahun 2020. Umatku sekalian yang saya kasihi, sesungguhnya rotasi pelayanan dan kepemimpinan dari pejabat gereja itu sesungguhnya hal biasa. Tetapi kalau perpindahannya mendapat lagi posisi yang lain yang jauh lebih bagus, berarti pemimpin pelayan kita, pemimpin pejabat gereja yang bersangkutan punya kemampuan dan punya keberhasilan. Olehnya itu, dengan segala kerendahan hati, mewakili paroki yang baru ini teristimewa Loro Ratu Putrana. I'm here karena mulai tahun dunia keren saat HOI terbentuk terakhir di Oma Bajar dari tahun 1535 belum pernah ada panggilan imamat di kampung ini. Olehnya itu mewakili seluruh masyarakat Bajar, kami minta dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Pastor Frans dan Bapak Pastor Setia, tolong doakan kami terus agar Yana Bunda orang waris barang membunuh ada juga yang terpanggil menjadi imam. Kerinduan ini menjadi kerinduan yang sangat besar dan harapan yang selama ini kami minta dan doakan, tetapi belum juga terkabul. Karena meyakini Pastor itu dirulwe berkedak pokok ini pasti yang lain nasabah. Olehnya itu mudah-mudahan Pastor berdua mau berdoa terus untuk kampung ini agar saya ulangi lagi benar-benar akan terjadi panggilan di tempat ini. Dari harapan kami, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Frans Lesomar MSc dan Pastor Primus Panghoy Projo atas berbagai kepemimpinan dan berbagai pendampingan serta bimbingan kepada kami, pembantu-pembantu, pelayan-pelayanmu yang ada di gereja yang tersebar di paroki tercinta ini, mulai dari Sumatera, dari Timur, Bohitir, Ngadi, dan Doa. Mudah-mudahan benih-benih positif yang
kedua persoalan ini ditinggalkan, akan menggarami seluruh umat yang ada di paroki ini, agar kemudian kita bisa berkembang menjadi paroki yang mandiri. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan demonstrasi, rekan-rekan pengurus kategorial dari semua stasi separoki lokal, atas kerjasama, atas niat yang sama, atas harapan yang sama, hingga bisa terselenggaranya acara syukuran kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Dewan Paroki Islam. Selanjutnya kita akan ada dalam sambutan yang pertama dari Pastor Paroki Santo Yosef Padran dengan kasih saya sapa Erde Ahmad Bersyukur, disilakan. Baik, selamat kita sekalian, shalom. Tidak panjang lebar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama kepada Pastor Frans dan Pastor Setia. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang paling pertama, tentunya mewakili seluruh umat paroki dari Waran sampai Jawa. Kami menyampaikan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Frans dan Pastor Setia atas kebersamaan kita, atas pelayanan, atas dedikasi yang sudah diberikan, terutama atas bantuan kerjasamanya sehingga bahkan bisa menjadi paroki yang dewa. Yang pertama, terus yang kedua, di dalam pemberian diri, dedikasi pelayanan, kami sadar bahwa pelayanan kami dan itu bisa suara dan hotel kami bawah mungkin melalui kata perlakuan kurang berkenan di hati pastor berdua. Sekali lagi kami mohon maaf dan mohon untuk dimaafkan. Dan yang paling terakhir, Pastor Setia dan Pastor Frans, jangan pernah melupakan kami umat paroki Waran. Kalau Pastor Setia dekat hujan pasti sering ketemu, atau dalam pertemuan pastores di Waran nanti saya ketemu. Kalau bersama saya akan berangkat ke mana-mana. Karena itu kami pesan Pastor Frans dan Pastor Setia, jangan pernah lupakan kami dalam doa-doa pribadi dan di dalam ekaristi. Kalau Pastor Frans ada waktu libur, pulanglah dan kami akan tetap merindukan Pastor Frans dan Pastor Setia. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang berikut kami mengundang Pastor Setia Ohoy untuk memberikan sambutan. Dengan kasih disilakan. Selamat semua, shalom. Baik, Pastor Frans, Pastor Matus, DPP, para DPS, DKP, umat yang terkasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh umat di paroki ini atas kebersamaan kita selama kurang lebih 3 tahun. Saya datang 2023 dan menjabat sebagai pastor voasi di sini
untuk mempersiapkan paroki, wasit paroki dari paroki. Ini katakanlah pengalaman pertama untuk memegang kuasa penuh sebagai pastor wasit, meskipun belum paroki waktu itu. Karena saya di Ambon, saya juga sebagai pastor paroki halal di Bantul. Tetapi sebagai pastor yang memegang kekuasaan penuh untuk sebuah kuasa paroki di sini. Dan saya belajar banyak hal di tempat ini, bagaimana caranya mengatur sebuah paroki meskipun statusnya masih kuas. Dan saya selalu berkoordinasi, konsultasi dengan pastor paroki yakni Pastor Frans. Semuanya untuk mempersiapkan umat di sini, dewan di sini, baik di Watran dan Komor, OEPL, Nadi, Julalau, untuk mempersiapkan diri menjadi sebuah paroki definitif. Jadi ketika saya masuk ke sini ada dua cita-cita besar kita bersama yang disampaikan di depan pintu gereja ini pada hari pertama ketika saya datang di sini. Cita-cita pertama, mempersiapkan kuasa ini menjadi paroki. Dan puji Tuhan, setelah 3 tahun ini, meskipun saya tidak sepenuhnya lagi sebagai pastor kuasi, tetapi kuasi paroki Santo Yosef Kotra telah menjadi paroki definitif, paroki Santo Yosef Kotra. Cita-cita kedua itu yang sudah disampaikan oleh Ketua Dewan tadi. Saya ingat saya sampaikan di sini. Kita berdoa bersama supaya dari paroki ini, teristimewa Sasi ini, kampung ini, umat ini, muncul juga imam. Mau tarekat apapun, imam yang berasal dari Woma Elbagian. Nah, sekarang di seminari tinggi itu yang saya tahu sudah ada 3 orang. Ada yang 2 di Papua itu mungkin sudah dekat-dekat diakon. Setahu saya, ketika saya pastor kuasi, orang tuanya datang dengan salah satu anak itu, frater itu, kasih tahu ke sini. Dan ada juga di seminari Peneleng yang sudah seminari tinggi. Jadi sudah ada bibit-bibit orang tua tanam lutut, tiga lutut, umat juga kasih dukungan lewat doa-doa. Karena mereka yang nantinya menjadi imam dari Ohoi ini, dari dusun ini, dari Woma ini, dari paroki dan teristimewa Sasi, dia bawa kamu semua punya nama. Mereka bawa nama stasi paroki Woma ini untuk kamu semua, untuk Tuhan. Jadi mari kita sama-sama 3 menit berdoa sama-sama supaya cita-cita kedua ini tercapai. Yang pertama sudah, jadi tinggal yang kedua. Itu yang saya ingat, 2 hal besar yang disampaikan ketika saya datang di kuasa paroki. Dan terakhir, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, atas kerjasama kita selama saya ada di sini, atas cinta kasih persaudaraan, relasi yang baik, apa yang saya dapatkan di sini, ilmu yang baik, yang berguna untuk nanti saya dapatkan dan saya jalankan ketika berada di paroki Ohijang. Jadi saya cuma di Ohijang, pindah kamar dari Watran turun di Tual, dari Tual pindah kamar lagi ke Ohijang. Sedikit lagi pindah ke Langgur ya. Tenang saja.
Baik, mungkin kita akan sering-sering bertemu. Mungkin tadi Pastor Amatus bilang nanti sering kitab suci ketemu. Kita sudah budaya ya. Jangan jual sharing sendiri yang seperti saya semua kabupaten. Tapi ya mudah-mudahan kita masih bergabung supaya bisa datang lihat orang Wateran tersenyum manis-manis, Wateran dari Timur, Ohitel, Ngadi, Durwa. Dan yang terakhir, paling terakhir, saya secara pribadi meminta maaf kepada Dewa, baik Wateran, dan Timur, Ngadi, Ohitel, Ngadi, Dulalau, dan umat sekalian kalau ada salah kata, pikiran maupun tindakan yang menyakiti entah sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati semua. Saya mohon dimaafkan dan kita berpisah baik-baik. Jangan berpisah dengan dendam. Kita berpisah baik-baik supaya kami juga jalan baik-baik, tetap setia dari besar, umat juga umur panjang ketemu beberapa hari. Dan kita saling mendoakan. Menutup ini saya minta supaya kita saling mendoakan supaya kita masih bisa ketemu. Kalau ketemu berpisah baik-baik, ketemu juga pasti baik-baik. Tapi kalau berpisah saling benci, ketemu berapa, sehingga kenal ya. Begitu. Jadi doakan kami juga para imam, saya dan Pastor Frans supaya di tempat tugas yang baru kami bisa menjalankan segala tugas pelayanan karya di tempat yang baru dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Selanjutnya sambutan yang berikut, sambutan dari Pastor Frans Lesema KMC sekaligus menyerahkan tugas penasihat di cabang Santa Ana Wateran kepada Pastor Paroki Santiago Wateran SD Amatus dengan kasih Islam. Malam semua. Di luar dengar kan? Baik. Terima kasih Salamatus dan Pastor Setia yang saya hormati, DPP, DKP dan semua DPS yang hadir, dan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Dalam acara malam ini saya bersama dengan Pastor Setia dan Pastor Amatus hadir di sini untuk mengatakan beberapa hal kepada umat sebelum kami pergi. Kami dua. Pertama, dari Wateran sampai Durwa. Seperti yang kemarin di Tual saya sudah sampaikan, demikian juga di sini. Dalam hidup dan pelayanan kami, saya mengajak umat di akhir periode pelayanan ini supaya umat mengerti bagaimana cara Tuhan mencintai kalian, mencintai kita. Wateran, mengertilah bagaimana Allah mencintaimu dan memberi kepadamu rahmat berkat untuk menjadi paroki DPP. Ini bukan perjuangan manusia. Ini bukan duduk hitung-hitungan manusia kita. Tapi itu rahmat Tuhan yang diberikan. Maka bukan jasa Pastor Frans, bukan jasa Pastor Setia, bukan jasa Pastor Amatus, tapi Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita melalui pendampingan para imam. Kami hanya menyalurkan apa
apa yang menjadi berkat Allah untuk tidak lebih. Jadi pergantian kami pun semua akan tetap baik-baik saja karena Allah mencintai kita. Perhatikan dengan baik semua jadwal pelayanan. Saya coba untuk mengusahakan sedemikian rupa supaya setiap hari Minggu semua paroki bisa dilayani sedapat mungkin, kecuali kami tidak ada di tempat atau sakit, supaya semua umat di paroki ini dulu masih bersatu hitung dari A sampai 2, berarti kita 8 gereja, 8 stasi. 8 stasi dilayani oleh 3 pastor. Dibuat sedemikian rupa supaya setiap hari Minggu Tuhan menjumpai umatnya melalui sakramen Ekaristi Kudus. Sekali lagi kami saya bukan Pastor Sekia, bukan Pastor Amatus. Kami hanya alatnya untuk menyalurkan berkat-berkat itu. Terkadang ada konflik, ada kesalahpahaman, ada perselisihan. Kami juga datang sebagai perpanjangan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Lihatlah di tengah itu bagaimana Tuhan mencintaimu supaya menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dengan Pastor Amatus, Pastor Sekia, kami sudah berjalan bersama dengan umat sampai di penghujung ini. Tidak bisa diperpanjang lagi. Saya harus ke Peneleng, Manado, dan Pastor Sekia harus ke Onca. Besok perpisahan terakhir ritual, pagi saya ke bandara, Pastor Sekia ke Projo. Tidak bisa diperpanjang dengan alasan apapun. Tidak ada. Yang tinggal adalah berkesian. Yang penting dari kami sekarang adalah kami sudah memberi yang terbaik dari kami. Maka terakhir, kalau ada yang kurang dari pemberian diri kami ini, mohon untuk dimaafkan. Minta maaf secara khusus kepada 2 stasi, Hotel dan Lerkomon. Saya pribadi belum sempat pergi untuk pamit. Tapi utangnya itu akan dibayar kalau mana nanti ada cuti pada hari raya tertentu, menjadi mengisi Pastor Amatus supaya saya pergi ke bus. Ya, mungkin Natal kan, tahun baru ada cuti ketemu pulang. Semoga Pastor Romi mengisi. Kadang-kadang Pastor Romi bilang, oh maaf saja, saudara tidak boleh di sini. Itu 2 stasi yang saya dari altar mimbar ini saya minta maaf dengan mepetnya waktu apa semua yang harus diselesaikan. Saya belum pergi selesaikan dan kami juga Pastor Sekia sepakat dalam ini supaya kami sampaikan. Begitu juga stasiun Ngadi dan stasiun Nurwa untuk Pastor Sekia. Pastor Sekia juga belum sempat pergi untuk minta pamit diri. Juga minta maaf. Mungkin akan ditembus dalam waktu yang lain, waktu berjalan ke depan. Dan semua yang sudah terjadi ini saya minta kepada semua umat. Mari kita semua memberikan yang terbaik untuk gereja kita, untuk Kristus, untuk Tuhan dalam gerejanya yang kudus ini. Dan 2 hal terakhir ini, pertama,
sebagai pastor paroki mantan pastor paroki dan mantan penasehat rohani dari WKRI cabang Watran, menyerahkan dengan kuasa sepenuhnya kepada pastor paroki kita, pastor paroki Santo Yosef Watran, Pastor Matus, untuk melanjutkan tugas ini sebagai pembina rohani, pendamping rohani untuk WKRI cabang Watran. Begitu Ibu Ketua dan semua pengurus. Dengan demikian, sesudah acara ini, semua yang berkaitan dengan WKRI cabang Watran di bawah tanggung jawab atau pendamping rohaninya Pastor Amanus. Juga terima kasih banyak untuk pelayanan selama ini untuk WKRI seluruhnya, Watran sampai Genoa. Dan yang paling terakhir, Om Bosco dan Om Frans juga ada, semua orang tua-tua, Pastor Matus. Sisa satu lagi dalam janji kita kepada uskup yang belum kita buat sebagai penitensi tebusan untuk dosa Ohoiratut kita kemarin. Sebelum pindah, saya hanya mengingatkan supaya menyelesaikan apa yang harus diselesaikan untuk Ngurwoma ini dan terutama untuk panggilan anak cucu kita, yaitu membersihkan makam Pastor Grace. Selama ini tidak bersih, susah. Saya ulangi, selama makam orang suci ini tidak dibersihkan, kita akan susah untuk jalan ini. Yang kedua, kita juga susah itu karena waktu uskup datang untuk menarik semua sumpah itu semua sudah didoakan. Termasuk salah satu itu adalah membersihkan halaman depan makam Bapak Uskup Pastor Franciscus de Grace. Mereka sudah sementara dalam proses penataan pengaturan untuk diusulkan ke Vatikan menjadi orang kudus bersama dengan Uskup Ars dan kawan-kawan. Sementara diproses. Jadi kalau mereka ditetapkan kudus atau menjadi martir, apakah tempat itu layak untuk seorang yang disebut kudus? Buat. Kita tidak tahu kapan Vatikan akan menetapkan, tapi proses pengusulannya sudah dimulai. Tolong itu diperhatikan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, karena semua sumpah atau kutukan apapun yang berkaitan dengan para imam umat di Watran sudah dicabut oleh uskup. Kuasa uskup itu melebihi atau di atas semua imam siapapun dia. Jadi kalau uskup sudah cabut, semuanya pasti tercabut. Nah, untuk mencabut itu dan menyelesaikannya dengan baik, salah satunya itu adalah pemindahan makam-makam yang ada supaya posisi makam Pastor Grace diperbaiki sedapat mungkin supaya kurang lebih sama dengan makam Uskup Ars dan kawan-kawan di Langgur. Itu. Jadi tolong
nanti dibicarakan diatur dengan baik ke depan. Itu tambahan dari saya. Mengikuti alur kurang lebih 3 tahun bersama untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Kami doa bersedia minta diri dari umat semua, doakan kami. Seperti ritual kemarin, saya menutup ini dengan mengundang kita semua berdiri. Kita berdoa 1 kali salam. Kalau kurang lebih kita 100 orang yang hadir, kita berdoa 1 kali salam Maria ini, maka menjadi 100 kali untayan kata-kata manis kepada Bunda Maria. Untuk kami, saya, Pastor Sekian, kami akan pergi, tapi juga untuk Pastor Matus dan tetap tinggal. Makanan akan habis, uang akan habis, tapi doa itu kekal, itu abadi. Kita berdoa 1 kali salam Maria. Salam Maria, penuh Amin.